Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Leli. Hari ini kita akan belajar tematik mata pelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu anak-anak sudah mengerjakan dan memahami apa itu gagasan pokok paragraf. Kali ini Bu Leli ingin mengulas kembali tentang gagasan pokok paragraf dan juga gagasan pendukung. Selamat menyimak. Pembahasan kita adalah tentang ide pokok. Kita sudah sering belajar tentang ide pokok. Apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Adalah inti permasalahan atau pokok permasalahan yang dibahas atau tersirat dalam sebuah paragraf atau bacaan. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama. Jadi anak-anak gak perlu bingung apa yang dimaksud ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, semuanya sama, itu hanya beda istilah. Ya. Biasanya ide pokok atau gagasan utama ini, gagasan pokok ini terdapat pada kalimat utama dalam sebuah paragraf. Anak-anak tahu di mana letak kalimat utamanya? Letak kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Maka perlu anak-anak ketahui bahwa paragraf itu ada dua jenis. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif. Kalau paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, biasanya berupa kesimpulan. Selanjutnya adalah gagasan pendukung, yaitu kalimat yang menjelaskan gagasan pokok paragraf atau kalimat yang menjelaskan kalimat utama secara lebih terperinci. Kalau kalimat utama atau gagasan pendukungnya berada di awal paragraf, maka kalimat atau gagasan pendukungnya berada di kalimat kedua sampai akhir paragraf. Sebaliknya, apabila gagasan pokok atau kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, maka gagasan pendukungnya terdapat di awal kalimat atau awal paragraf hingga kalimat sebelum akhir paragraf. Perhatikan contoh berikut. Mari kita baca sebuah paragraf dengan judul Bekerja Sama Dalam Keberagaman. Silakan dilihat di kalimat awal. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Menurut anak-anak, ini kalimatnya masih bersifat umum ataukah sudah jelas? Betul, kalimat yang baru saja Bu Leli bacakan atau kalimat pertama tersebut masih bersifat umum. Maksud bersifat umum adalah kita masih membutuhkan penjelasan dari kalimat tersebut. Edo dan kelima temannya itu mendapat tugas percobaan tentang bunyi. Kemudian apa ya yang mereka lakukan? Apa ya yang mereka butuhkan? Kemudian apa ya tugas-tugas dari masing-masing temannya? Nah, itu artinya kalimat tersebut masih membutuhkan penjelasan. Sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat utama yang juga sekaligus menjadi gagasan pokok sebuah paragraf. Nah, coba kita sebutkan kembali. Jadi gagasan pokoknya apa? Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Itu adalah gagasan pokok. Nah, kemudian gagasan pendukungnya yang mana Bu Leli? Gagasan pendukungnya adalah kalimat kedua sampai kalimat terakhir paragraf tersebut, yaitu mulai kalimat sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Itu adalah salah satu penjelasan bahwa setelah mereka mendapatkan tugas, sepulang sekolah mereka langsung berkumpul di rumahnya, ya kan? Di rumahnya Edo.
Kemudian apalagi yang dilakukan? Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Penjelasan berikutnya, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Jadi kalimat kedua sampai selesai yang baru saja Bu Lali bacakan itu merupakan penjelasan dari kalimat pertama tadi yang merupakan gagasan pokok tadi. Sehingga kalimat kedua sampai akhir tadi merupakan gagasan pendukung atau disebut juga gagasan penjelas ya. Perhatikan garis hijau, perhatikan kalimat yang Bu Lali beri garis hijau itu adalah awal kalimat penjelas, mulai dari kata sepulang sampai titik sampai akhir paragraf, yaitu kata percobaan. Itu semua adalah kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Bisa difahami ya anak-anak ya. Jadi jika disuruh menyebutkan kalimat penjelas atau gagasan pendukung, maka anak-anak silakan menulis mulai kalimat kedua sampai kalimat terakhir dalam paragraf tersebut. Demikian pelajaran kita tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semoga anak-anak bisa lebih memahami. Sampai berjumpa di pembelajaran besok. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.